lihat sendiri kan teman, loncatan sobat otan yang satu ini lumayan kencang dan tinggi tentunya. Ikan bandeng atau canis merupakan salah satu ikan favorit untuk dikonsumsi. Selain rasanya yang lezat, bandeng dikenal karena kandungan nutrisinya yang baik untuk kesehatan. Segernya udara pagi ini. Bocah-bocah, olahraga yuk. Ya. Wow, gerakan Wonder Bun benar-benar tidak ada tandingannya. Kelebat sekali. Domba merino terkenal akan bulu woolnya yang sangat lebat. Sobat otan ini punya badan besar, kepala bulat, dan bulu yang tumbuh hingga ke muka. Ada apa ini? Kok semua pada pakai helm sih? Mana ada yang bawa ember segala lagi? Tenang Bun, tenang. Ini bulan puasa, nggak boleh pakai emosi. Bunda harus sabar menghadapi segala macam cobaan. Ini Bunda mau panen bandeng sama teman-teman ini. Kamu berisik aja. Ayo ikut bantuin Bunda. Ayo. Ya ampun, Otan salah paham. Ternyata Bunda mau panen bandeng tuh. Oke deh Bun, Otan bantuin. Bantu doa tapi ya. Untuk memanen ikan bandeng di kolam seluas ini harus menggunakan jaring besar teman. Dibutuhkan 4-6 orang untuk membentangkan jaring hingga ujung kolam. Saat menarik jaring pun harus dilakukan secara perlahan agar bandeng bisa disapu bersih. Banyak banget ini. Panen bandeng ini dipanen usia 6-9 bulan. Tapi ini baru 8 bulan udah besar-besar banget kan. Sakit ini. Banyak banget ini. Ikan bandeng termasuk salah satu ikan yang membutuhkan kolam pembesaran teman. Biasanya dalam proses pembesaran, para petani menggunakan kolam lumpur seperti ini. Selain murah, kolam seperti ini juga menyediakan makanan alami bagi bandeng. Wah, ikannya kok loncat tinggi banget ya Bun. Hati-hati kalau kena tabrak, bisa benjol nanti. Besar banget kan. Bandengnya lompat-lompat. Karena bandeng itu termasuk hewan pelagis, berenang cepat ya. Jadi dia nggak mau berhenti nih. Makanya udah pakai helm. Pakai helm biar aman. Nggak ketusuk bandeng. Soalnya bandengnya besar-besar nih. Sakit kan. Ayo. Walah dalah, ternyata ini tuh alasan Bunda panen ikan pakai helm. Mereka akan loncat tinggi seperti ini sebagai naluri mempertahankan dirinya kabur dari ancaman teman. Kalian lihat sendiri kan teman, loncatan sobat otan yang satu ini lumayan kencang dan tinggi tentunya. Makanya pakai helm biar aman. Tapi kenapa ikan bandengnya sampai loncat heboh begitu ya? Teman di rumah ada yang tahu? Yap, nilai 100 buat kalian yang menjawab stres alias tegang. Loncatan bandeng yang sedang stres bisa lebih dari 1 meter loh, atau 4 kali panjang tubuhnya. Wah. Ikan bandeng memiliki tubuh yang memanjang dan pipih, mirip seperti torpedo teman. Makanya jangan heran kalau ia bisa berenang dengan cepat. Sat deh pokoknya. Bandeng itu bisa hidup di 3 jenis air. Air laut, air tawar, air payau. Nah, untuk lebih bagusnya, untuk pembesaran seperti ini, biasanya di air payau. Hasilnya besar-besar kan? Banyak banget. Aduh. Meski bandeng bisa hidup di berbagai jenis air, tapi kita harus perhatikan juga kualitas airnya ya. Lokasi kolam harus jauh dari limbah yang dapat meracuni ikan. Ikan bandeng atau canis merupakan salah satu ikan favorit untuk dikonsumsi.
Selain rasanya yang lezat, bandeng dikenal karena kandungan nutrisinya yang baik untuk kesehatan. Gak main-main, kandungan omega 3 pada ikan bandeng jauh lebih tinggi dibandingkan ikan salmon. Uniknya, bandeng adalah ikan yang kenal mudik loh teman. Iya, mudik kayak kita, pulang ke kampung asal pas lebaran gitu. Begini penjelasannya, bandeng itu lahirnya di laut teman. Mereka akan tinggal di sana sampai usia 2 hingga 3 minggu. Setelah itu, mereka akan berpindah ke rawa bakau, sungai air payau, atau danau. Tumbuh besar sampai nanti mereka dewasa. Kalau sudah dewasa, baru deh mereka akan mudik kembali ke laut untuk berkembang biak. Sekarang waktunya untuk angkat jaring nih. Tuh banyak banget kan teman. Dalam satu kolam biasanya ada sekitar 2 ton ikan. Wih, bisa buat pesta bandeng ini mah. Kan, udah ngangkat, udah jaring. Sekarang udah mau bantu sortir nih. Yang besar disendiriin, yang kecil sendiri. Tapi banyak besarnya, Bang. For your info nih teman, pertumbuhan ikan dalam satu kolam memang seringkali tidak seragam. Tuh lihat, ada ikan yang gede banget, tapi ada juga ikan yang kecil. Kok bisa gitu ya? Nih, Otan bantu jawab. Faktor pertama adalah faktor keturunan atau genetik. Faktor kedua, karena adanya daya saing antar ikan dalam memperoleh makanan. Biasanya ikan yang agresif akan mendominasi makanan, sehingga bisa lebih besar dari ikan lainnya. Tuh, kayak yang lagi dipegang Bunda, gede banget kan? Besar banget ya, Tan. Nih, ya, setangan Bunda nih. Besar banget ya, Tan. Capeknya terbayarkan. Seneng, Tan. Gede banget. Pastinya dong Bun, kan setelah panen besar, biasanya cuan besar juga datang. Hasil panen ini selanjutnya akan dibawa ke tempat pengepul sebelum nantinya dijual. Karena lokasinya sangat jauh, kita membutuhkan motor untuk mengangkut semua ikan ini. Karena ikan bandeng tidak boleh terlalu lama terjemur sinar matahari. Soalnya dapat menurunkan kualitas ikan bandengnya tuh. Ayo paman, bawa semua ikan-ikannya ya. Nah, dalam proses pengiriman ini, paman juga harus berhati-hati. Soalnya medan yang dilalui cukup sulit. Kalau tidak hati-hati, bisa saja paman dan hasil panen ini terjatuh ke dalam tambak. Oh iya teman, untuk menjaga kualitas bandeng agar tetap baik, biasanya masyarakat sekitar akan memanen ikan pada pagi ataupun sore hari. Tapi waktu yang paling baik sih tetapi pagi hari ya. Selain bisa langsung dijual ke pasar, bandeng saat pagi hari belum makan apapun. Kondisi ini bagus untuk menghindari kerusakan organ pencernaan, sehingga membuat bandeng dapat bertahan lebih lama. Nah, sekarang waktunya Otan kasih tahu kuliner apa sih yang ramai dicari saat bulan puasa ini? Ini dia, sate bandeng. Sejak dahulu kala, bandeng merupakan salah satu makanan favorit para Sultan Banten loh. Tercatat, makanan ini sudah ada sejak tahun 1500-an, sejak zaman Raja Banten pertama Maulana Hasanuddin. Makanan ini tercipta karena tidak sengaja, di mana dulu sang raja ingin sekali mencicipi ikan bandeng. Tapi karena bandeng ini memiliki banyak duri, akhirnya juru masak kerajaan mencoba untuk membuang durinya dan menggiling daging dengan menambahkan beberapa bumbu ke dalam adonannya. Tidak disangka, olahan bandeng ini ternyata disukai oleh sultan dan para petinggi lainnya. Dan sejak saat itu, akhirnya sate bandeng dijadikan menu wajib Kesultanan Banten. Namun seiring berjalannya waktu, akhirnya sate bandeng ini juga bisa dinikmati oleh berbagai kalangan. Duh, aromanya sedap bener.
Rasa-rasanya sate bandeng ini pas juga dijadikan menu berbuka puasa. Teman di rumah ada yang tahu nggak siapa ikan ini? Sekilas sih kedua ikan ini mirip ya. Tapi jangan tertukar teman, dia adalah si ikan payus, sang pemangsa bandeng. Coba perhatikan mulut mereka teman. Ikan payus adalah kumpulan ikan bersirip-pari dalam Elopide. Elopide diambil dari bahasa Yunani Elops yang artinya sejenis ular. Yap, sesuai namanya. Rahang ikan payus ini memang mirip dengan ular ya. Rahangnya yang besar biasa digunakan untuk memakan ikan bandeng dan juga udang. Meskipun menjadi hama di tambak bandeng, tapi ikan payus ini tetap banyak yang cari loh. Ikan payus khususnya di Banten biasa diolah menjadi bontot. Bontot mirip dengan pempek, hanya saja disajikan dengan sambal kacang dan kuah cuka berwarna merah. Makanan ini biasa disajikan untuk camilan maupun menu berbuka puasa. Duh, Otan jadi lapar. Tahan. Sebentar lagi juga buka kok. Sabar. Di suatu pagi yang cerah, Segernya udara pagi ini. Bocah-bocah, olahraga yuk. Siap. Olahraga semuanya. Ayo. gak apa-apa Bun. Olahraga kan gak kalah pentingnya sama tugas menjaga perdamaian. Anak-anak domba, come on. Turunnya pelan-pelan ya. Ayo gerakan kaki mungil kalian. Teman, seperti inilah kondisi ketika si domba-domba ini mau keluar untuk digembala. Udah kayak anak-anak TK yang gak sabar mau main ya. Tapi kayaknya seru juga sih. Otan ikut juga ah. Lari! Kira-kira ada yang bisa nebak nggak? Mie domba jenis apa? Coba kalian perhatikan deh. Dari mata, tanduk, postur tubuh, hingga ekornya. Wah, kayaknya masih belum pada kenal ya sama sobat Otan yang satu ini. Oke deh kalau begitu, Otan kasih bocorannya ya. Domba-domba ini adalah domba Palu atau biasa disebut domba ekor gemuk. Mereka asli Palu loh, alias warlock atau warga lokal. Yang membedakan domba endemik Palu ini dengan domba lain adalah tubuhnya yang terbilang mungil, ekornya pun tidak terlalu panjang. Dan yang paling terlihat pada bagian wajah atau matanya pasti terdapat bercak hitam teman. Duh Sob, itu efek begadang atau kamu ini memang jenis domba panda sih? Selain itu, domba ini juga memiliki keunikan pada bulunya. Kalau kalian perhatikan secara detail, bulu mereka ini berbeda antara satu sama lain. Ada yang memiliki bulu panjang dan halus seperti kambing, tapi ada juga yang bulunya gimbal macam domba. Bisa begitu ya Sob? Tanduk mereka ternyata juga memiliki bentuk yang berbeda-beda teman. Ada yang melengkung seperti domba dan ada pula yang menyerupai kambing. Selain rerumputan, sobat Otan ini juga suka banget nyemil daun kelor teman. Tapi kali ini Kak Bella mau coba menggantungkan daun kelornya di atas pohon. Kita lihat, apa benar kalau domba gak tertarik sama makanan yang berada di atasnya? Daripada penasaran, mending langsung aja kita coba yuk.
Kan gak ada yang mau ngemil nih. Kok malah dicuekin sih? Kalau gak ada yang berminat, Tan ambil lagi nih. Perlahan tapi pasti, salah satu dari mereka coba mendekati teman. Dan pada akhirnya, ia berhasil mengambil cemilan ini. Loh, kok sekarang malah banyak yang ngikutin sih? Ayo, tadi pada malu-malu ya. Sudah ya sob, gantian sama yang lain. Jangan pada rusuh ya. Olahraga dengan diumbar seperti ini punya manfaat untuk anak dan domba hamil, teman. Pastinya selain lebih sehat, juga meningkatkan produktivitas. Mantul! Kamu mau kemana, Sob? Hei, itu kan di luar kandang. Kembali! Bun, Mega hilang, Bun. Apa? Mega hilang? Ya. Wow, gerakan Wonder Bun benar-benar tidak ada tandingannya. Kelebat sekali. Tapi, apakah Wonder Bun bisa menangkap Mega si anak domba? Kita saksikan saja, teman. Wonder Bun versus Mega. Seekor domba dewasa bisa berlari hingga 45 km per jam atau setara dengan 12 meter per detik. Apakah Wonder Bun bisa mengalahkan kecepatan si Mega? Dan iya, ternyata mudah saja, teman. Mega! Mas, ini Mega ketemu! Aduh. Makasih Wonder Bun. Aduh. Untung ketangkep ini, Bun. Mega, kamu bikin kerjaan aja loh, Sen. Cepet banget ini, Bun. Iya. Aku sampai kesel banget. Gak apa-apa, Tan, Bun. Mega itu nakal banget nih. Aduh, domba. Mega itu apa, Mas? Merino Garut. Oh, Mega itu namanya cantik sekali. Perpaduan campuran antara Merino dan Garut. Jadinya Merino, Garut, Mega. Tapi ya Allah, ini kecil banget. Udah ketinggalan. Aduh. Ayo, Mas, ya. Aduh. Bawa. Sampai, aduh, gila. Ternyata kamu adalah campuran darah Merino juga Garut toh. Ayo, masih ingat kan bedanya domba Merino dan domba Garut? Domba Merino terkenal akan bulu woolnya yang sangat lebat. Sobat Totan ini punya badan besar, kepala bulat, dan bulu yang tumbuh hingga ke muka. Sedangkan jenis Garut adalah domba kualitas terbaik asli Indonesia. Ciri khas domba ini ada di tanduknya yang besar dan kuat. Nggak heran Sobat Totan ini jadi domba aduan yang kuat dan cepat. Pantes aja si Mega bisa lari secepat itu. Adik kecil, kamu ngapain sayang? Kok berani banget sama anak domba? Awas loh, nanti kegigit. Awas, digigit enggak? Oh, enggak. Oh, teman-teman, nih dilihatin. Teman-teman, ngerti enggak? Kalau gigi domba itu hanya ada di bawah, atasnya nggak punya gigi. Coba diangkat sedikit lagi deh. Sama gitu. Oh, tuh kan? Ayo, siapa di sini yang baru tahu? Yaps, betul Wonder Bun. Domba hanya punya gigi di bagian bawah. Domba punya 8 gigi di rahang bawah yang disebut gigi seri. Sedangkan rahang atasnya tidak ada gigi seri. Gigi domba ini berfungsi untuk merobek dedaunan. Tan, Bunda ini bawa kandang ayam. Tapi bukan untuk nangkap ayam. Yo coba mau nangkap apa Bunda ini? Loh, Bun? Kok malah ngejar-ngejar domba? Gak salah itu, Bun. Emangnya buat apa sih, Bun? Kok domba dikandangin gitu?
Nih, ini kan Bunda bawa kandang ayam itu untuk domba. Katanya domba itu takut. Domba itu takut kalau sendirian. Nah, sekarang udah kandang ini. Benar reaksinya ya kan? Lihat. Wah, kira-kira koloni domba ini akan peduli nggak ya sama Sobat Totan? Apalagi kondisinya dia di kandang. Pasti bikin kawanannya jadi aneh dan takut. Tan, terbuktikan Tan tuh. Mereka nggak bisa sendirian. Mereka saling mencari. Jadi begini teman, domba merupakan hewan sosial. Sobat Totan ini suka sekali kumpul sesamanya dan hidup berkelompok. Makanya saat terpisah dari koloninya, domba akan panik, gelisah, dan stres. Kedekatan domba dengan kawanannya pun sangat erat. Tuh lihat sendiri kan, belum lama ditinggal Wonderbun, sobat domba lainnya udah langsung nyamperin kandang ayam. Wah, kalian solid dan setia kawan sekali ya. Susah buat diadu domba. Keren. Bunda, itu bawa takjil. Kok pakai lari-lari segala? Belum beduk kok, Bun. Tapi kok takjilnya aneh, nggak kayak biasanya? Tan, ternyata domba di sini yang dipegang Mas ini cacingan. Dia makannya banyak, tapi nggak jadi daging, kurus terus. Jadi perlu dikasih ramuan ini, ramuan herbal ya Mas. Ya. Nah, Ya ampun, kasihan sekali kamu Sob. Apa yang dimakan ternyata habis begitu saja. Domba yang cacingan bisa langsung kelihatan teman. Tubuhnya kurus dan matanya pun sayu. Makanya harus segera diobati sebelum terlambat. Di peternakan yang berlokasi di Yogyakarta ini menggunakan daun pepaya dan temu ireng sebagai obatnya. Dua bahan tadi harus direbus, lalu disepet ke dalam mulut anak domba. Masing-masing sebanyak 10 ml aja. Ayo Wonderbun, obati Sobat Totan. Tan, kenapa jadi cacingan itu makanannya terlalu basah atau tidak steril? Nah, yang punya ternak domba dicatat ya teman. Pokoknya kalau soal pakan harus steril. Sari daun pepaya mengandung bahan alami yang bernama papain. Nah, zat inilah yang akan membunuh cacing. Telur-telurnya di dinding pencernaan domba. Sedangkan temu ireng mengandung senyawa minyak atsiri yang telah terbukti sebagai obat cacing. Teman-teman di rumah, gimana puasanya? Masih pada kuat dong ya? Nah, Otan mau bagi-bagi rahasia nih buat anti lemes dan menjaga stamina biar tetap bugar bertenaga meski puasa seharian. Apalagi kalau bukan madu. Dari sesendok madu, kita bisa mendapatkan paket lengkap loh teman. Isinya ada kalori, karbohidrat, mineral, sampai aneka asam organik yang baik buat tubuh. Sebagai perbandingan, nilai kalori dari 1 kg madu setara dengan 50 butir telur ayam, 5,7 liter susu, 25 buah pisang, 40 buah jeruk, 4 kg kentang, dan 1,7 kg daging. Jadi, biar ibadah puasanya lancar dan aktivitas tetap prima, jangan lupa konsumsi madu saat sahur dan berbuka ya. Oh iya, ternyata madu gak cuma bisa menyehatkan badan saja loh, tapi juga kulit kita. Kalau yang ini sih kaum hawa pasti senang dengarnya ya teman. Madu memiliki kandungan antibakteri yang tinggi, sehingga bisa untuk melawan infeksi sekaligus menyembuhkan luka pada kulit. Bahkan, masker madu juga dapat membantu menyamarkan bekas luka dan jerawat pada kulit wajah. Auto kinclong deh kalau habis pakai madu. Tapi, ngomong-ngomong, untuk mendatangkan madu ke rumah kita ternyata nggak gampang loh ya. Madu yang mau dipanen kali ini adalah madu galo-galo. Itu loh, madu yang dihasilkan dari lebah imut yang tidak memiliki sengat.
Sobat kecil ini adalah spesies lebah galo-galo Heterotrigona itama. Lebah galo-galo memiliki banyak sekali jenisnya teman. Tapi di Sumatera Barat yang paling banyak dibudidayakan adalah jenis Heterotrigona itama. Habitat mereka berada di daerah tropis teman, sehingga sangat cocok untuk dibudidayakan di Indonesia. Selain itu, lebah jenis ini banyak dipilih karena sangat produktif dan mudah beradaptasi. Bayangkan, dari satu koloni seperti ini saja, kita dapat memanen sekitar 300 hingga 800 ml madu, ratusan gram bee pollen, dan propolis dalam setiap bulannya. Cuas tenan! Oh iya, dalam satu koloni biasanya terdiri dari 300 hingga 80 ribu ekor lebah. Wah, banyak banget. Bisa bikin satu kecamatan tuh. Wah, sepertinya panennya sudah selesai nih. Jadi gak sabar deh Otan mau icip-icip. Ngomong-ngomong soal madu nih, banyak banget yang bilang kalau madu asli itu harus kental, manis, dan tidak banyak mengandung air. Padahal ya, tidak semua madu seperti itu loh. Contohnya madu galo-galo ini. Teksturnya jauh lebih cair dari madu pada umumnya, sementara rasanya juga cenderung asam. Rasa madu yang dihasilkan bisa berbeda karena beberapa faktor teman. Pertama dari jenis lebahnya. Setiap jenis lebah memiliki kandungan enzim yang berbeda untuk mengolah madu. Kedua adalah sumber makanan yang ada di sekitar sarang mereka. Jadi meskipun dipanen dalam satu lokasi budidaya yang sama, rasa madu galo-galo bisa berbeda-beda tuh. Nah, kalau soal kadar air di dalam madu, Pak Andi dan teman-teman dari Universitas Andalas akan mengujinya nih. Alat digital yang digunakan dalam pengujian kadar air adalah refraktometer. Caranya cukup teteskan madu secukupnya ke alat ini, kemudian tinggal tunggu hasilnya deh. Lihat teman, ternyata kadar air pada madu galo-galo ini sekitar 35%. Jadi wajar saja kalau madu ini terlihat lebih cair dibandingkan jenis madu lainnya. Tapi bukan berarti ini madu palsu ya. Asli 1000% kok. Teman-teman, tenang. Paman-paman ini bukan mau main perang-perangan kok, tapi lagi mau buat stup atau peti lebah. Pada kaget ya. Stup atau peti lebah ini dibuat untuk memancing galo-galo liar agar bersarang dan membuat koloni baru di sini. Bahan yang digunakan harus dibersihkan terlebih dahulu ya, agar tidak berbau. Karena sobat Otan ini tidak suka dengan bau yang menyengat. Selain itu, stup harus benar-benar tertutup dan gelap. Lagi-lagi karena sobat Otan ini tidak menyukai tempat terbuka dan terang saat berada di sarang. Untuk menyerupai sarang aslinya, kita bisa memberikan sedikit getah pada pintu masuknya. Nah, sekarang udah mirip belum? Setelah selesai, stup kita taruh di atas pohon dengan ketinggian 3 hingga 4 meter. Tidak boleh terlalu tinggi ya teman, soalnya lebah galo-galo bukan lebah yang terbiasa terbang tinggi. Semoga berhasil ya paman-paman. Nanti kita pantau lagi setelah 2 atau 3 minggu ke depan. Cakep! Teman, yang dihasilkan lebah-lebah ini bukan hanya madu saja loh, tetapi ada juga propolis yang punya banyak manfaat untuk tubuh kita. Ayo, ada yang tahu nggak propolis itu berasal dari mana? Propolis merupakan salah satu sumber zat gizi alami yang dikumpulkan lebah dari sari tunas daun dan kulit batang tanaman. Ada lebih dari 300 senyawa pada propolis teman, tapi kebanyakan dalam bentuk polifenol atau antioksidan. Kandungan ini sering dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan, mulai dari mah hingga kanker. Tapi bagi lebah, propolis memiliki fungsi untuk menghalangi pertumbuhan bakteri di sarang, sehingga tidak mudah basi. Keren ya?
ini adalah Gunung Namrud. Gunung ini menyimpan peninggalan berhala milik Raja Namrud. Dan sekarang saya mau melihat kolam yang informasinya ini adalah tempat pembakaran Nabi Ibrahim. Hi Chef, how are you? Wow. 7. Wow. Wow.